Semua dimulai sejak aku mengenalnya. Awalnya semuanya terasa manis, penuh cinta dan tawa. Aku merasa akhirnya menemukan orang yang selama ini aku cari. Kami saling menguatkan dan mulai membayangkan masa depan bersama. Tapi saat kami berusaha mempertahankan hubungan beda agama, perlahan aku sadar, cinta saja tidak cukup. Ada keyakinan, keluarga, dan pilihan hidup besar yang harus kami hadapi. Dan sejak saat itu, pergumulanku benar-benar dimulai. Sayang, besok pagi aku ada acara keluarga besar. Kamu ikut ya? Sayang, besok kan hari Minggu. Aku harus ke gereja dulu. Kamu nih, setiap aku bikin rencana di hari weekend, kamu gak pernah bisa. Udah tahu kita dari Senin sampai Jumat, kita sibuk kerja. Ya kesempatan kita ya cuma di weekend aja dong. Kamu gak lupa kan? Kita itu beda agama. Setiap minggu pagi aku harus ibadah ke gereja. Ya kalau kamu gak keberatan sih, minggu malam. Aku pasti kosongin waktu buat kamu semua. Gak bisa. Acaranya dari pagi sampai siang. Ya terus aku harus kayak gimana sayang? Ya makanya kamu pindah agama dong. Tuh kan, kamu nih selalu diem kalau bahas kayak gini-gini nih. Udahlah kalau kayak gitu kita putus aja deh. Aku capek. Ya, udah dong. Duduk. Udah dong. Jangan bahas putus terus. Semuanya bakalan ada jalan keluarnya kok. Jalannya cuma satu, kamu pindah agama, terus kita nikah biar seamin. Atau enggak, ya udah. Enggak. Aku yakin kok, ini semua bakalan ada jalan keluarnya. Kamu nih, udah pindah agama aja kalau kamu mau. Sayang, aku bakalan usahain ya. Oke? Dan besok aku bakalan anterin kamu ke acara keluarga kamu. Aku tidak mau kehilangan Steve. Satu-satunya yang aku inginkan saat itu hanyalah menikah dengannya. Sayang, aku gak bohong janji. Sejak kecil aku hidup dengan keyakinan dan aturan keluarga. Menikah beda agama bukan pilihan yang bisa aku jalani dengan tenang. Sayang, kamu tuh lupa ya, kamu udah pernah janji kamu mau pindah agama. Nggak pindah-pindah tuh nggak ada progresnya, gimana tuh? Ya sabar sayang. Aku juga lagi usaha kok. Aku lagi mikirin gimana caranya ngomong sama orang tua aku pelan-pelan. Sabar terus. 3 bulan, kamu udah janji dari 3 bulan yang lalu loh. Gak ada progresnya sama sekali, mau gimana sih? Ya terus kamu mau aku kayak gimana sekarang? Ini bukan soal pindah domisili sayang. Ini soal keyakinan. Aku mulai capek, marah, dan takut kehilangan. Sampai di satu titik, aku benar-benar kehabisan akal. Saat itu pikiranku gelap. Aku melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan. Aku pergi ke dukun. Mbah, saya mau pacar saya pindah ke agama saya dan hanya akan menikah dengan saya. Saat itu pikiranku gelap. Aku tidak lagi memikirkan benar atau salah. Aku hanya tidak mau kehilangannya. Serahkan sama saya. Waktu itu aku benar-benar yakin aku akan berhasil membuat dia pindah agama. Tapi gak ada perubahan. Justru yang ada, aku bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Aneh, tapi rasanya damai. Sejak malam itu, aku sering bermimpi. Aku selalu bertemu sosok yang sama. Sosok yang bikin aku merasa tenang. Di mimpi itu, dia bilang kalau dia adalah juru selamat. Aku jadi bingung, tapi juga penasaran. Aku mulai bertanya-tanya. Aku mimpi apa sih? Kok aku mimpi itu terus? Sosok berjubah putih itu lagi. Siapa dia sebenarnya ya? Siapa yang kenal sosok berjubah putih itu? Telepon Grace. Grace.
Angkat dong, Grace. Ya. Halo, Halo, Grace. Grace. Aduh, kamu tolong kasih tahu Kenapa? aku gimana sih Tuhan Yesus itu gambarannya seperti apa sih? Please banget. Aku pengen tunggu tahu. deh. Kamu nelpon aku jam segini. Tiba-tiba banget, ya ampun. Ini kan, ya ampun baru jam 3 pagi. Iya, Grace. Ada apa sih kamu? Emang Soalnya- urgent banget ya? Iya, soalnya aku didatangi mimpi sosok berjubah putih. Aku udah sebulan terakhir ini didatengin itu terus. Dan aku ngira mungkin itu Tuhan Yesus. Dia ngomong kayak gini nih. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku Yesus juru selamat. Makanya aku minta tolong ke kamu kirimin gambar Tuhan Yesus. Aku pengen lihat itu bener gak sama yang di mimpi aku. Oh gitu. Oke. Bentar ya, aku kirimin ya. Oke, thank you ya Grace. Cepetan ya. Oke, sama-sama. Oke. Oke, Vi. Oke. Aku mulai bertanya-tanya, apa benar dia Yesus atau cuma perasaanku saja? Dari situ aku mulai cari tahu. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Kok sama ya sama yang di mimpi aku? Ini maksudnya apa sih? Ini kenapa jadi aku yang kebawa-bawa sama agama Stephen sih? Kan harusnya Stephen yang ikut aku. Tapi kok rasanya damai juga ya? Mumpung besok hari Minggu, apa aku ke gereja ya? Dan sebelum dia disalib mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi ada satu perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya ikut istri saya karena saya mencintainya. Hah? Akhirnya saya Ini pindah kan ke agama dulu Islam. tayangan yang suka papa tonton. Tapi ibu saya yang melarang waktu itu. Ibu saya tidak merestui. Ibu saya marah sama saya. Pergi kamu dari sini, Anto. Karena ibu saya kecewa karena saya meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat malam, kami dari layanan doa. Apa benar ini dengan Ibu Alfia? Oh iya benar Bu. Iya benar. Oke, Ibu Alfia, apa yang bisa kami bantu Ibu? Boleh tahu masalah Ibu apa Bu? Jadi saya sedang putus asa Bu. Ibu, saya mengerti dengan perasaan yang Ibu alami saat ini memang tidak mudah ya Bu. Apakah Ibu saat ini sendirian? Iya benar Bu. Saat ini nggak ada seorang pun yang bisa bantu saya Bu. Saya ngerasa hampa banget Bu. Ibu jangan putus asa ya Bu. Apapun masalah Ibu, percaya ada satu pribadi yang sanggup menolong Ibu. Siapa? Pacar saya? Nggak mungkin banget Bu. Soalnya dia sendiri aja udah sibuk sama kerjaannya. Dia bukan pacar ataupun teman, tapi dia itu teman yang luar biasa. Dia itu Isa Al-Masih atau dikatakan Tuhan Yesus. Dia yang akan memberikan ketenangan, memberikan jalan keluar buat Ibu. Hah? Yesus? Tapi kan saya bukan beragama Kristen Bu. Tapi
Saya pernah bermimpi kedatangan sosok berjubah putih dan wajahnya bercahaya. Dia selalu ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus dia juga pernah ngomong, akulah juru selamat. Saya turut bahagia loh dengar ibu bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Artinya Tuhan ingin memberikan jalan keluar. Tuhan ingin mengatakan kepada ibu bahwa tenang, bahwa aku akan menyelamatkan engkau. Dan saat ini percaya ibu, ketika ibu memberikan hati ibu kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan ibu. Apakah ibu mau didoakan? Lewat pelayanan Sahabat 24, aku merasa didengar dan ditemani pelan-pelan, tanpa dipaksa. Aku sadar, damai yang aku rasain selama ini bukan cuma mimpi atau perasaan sesaat. Tapi aku sadar, ada Tuhan yang benar-benar hadir dalam hidupku. Di titik itu, aku memilih hidup bersama Tuhan Yesus. Dengan keyakinan itu, aku memutuskan untuk dibaptis. Sebagai hamba Tuhan hari ini aku membaptis engkau Gabriel di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anakmu Gabriel. Aku berdoa engkau menyertai dia, engkau menjaga dia, melindungi dia, memenuhkan dia dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Setelah dibaptis, aku merasa jauh lebih damai. Aku pikir hidupku akan jadi lebih baik, tapi ternyata tidak. Aku malah jatuh sakit. Aku kena sakit tiroid. Keluargaku bilang itu kutukan karena aku pindah agama. Aku sakit hati dan capek, tapi aku gak mau mundur. Aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah harapanku dan obat di atas segala obat. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Aku berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidupku ini menjadi kesaksian dan bukan malah kutukan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagiku ya Tuhan. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saya periksa dulu ya. Silakan dok. Gimana dok hasilnya? Wah, luar biasa ini Via. Hasil lab terbaru menunjukkan kamu tuh udah sembuh total. Serius dok? Udah gak ada lagi tanda-tanda tiroid. Wah. Terima kasih banyak dok. Selama ini dokter sudah banyak bantu saya. Sama-sama ya Bu ya. Wah, semangat terus ya Bu ya. Wah, luar biasa ini. Tapi dok, ini bagaimana benjolannya ya? Oh, gak apa-apa Bu, itu udah sembuh total. Nanti akan mengecil dengan sendirinya. Ini hasil labnya juga udah menunjukkan udah sembuh, Bu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku. Mukjizat Engkau sangat luar biasa. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saat saya bingung dan takut, Dia menuntun lewat mimpi, doa, dan orang-orang yang membimbing saya. Hati saya kini penuh damai. Hidup saya dipenuhi harapan dan kasih. Saya percaya, kebaikan Tuhan selalu hadir, bahkan di saat saya paling rapuh. Dan yang paling indah, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Dia bisa membawa damai dan hidup baru
bagi siapapun yang mau membuka hati dan percaya kepadanya. Sahabat, apakah hari ini kamu sedang berada di dalam sebuah persimpangan? Kamu takut tidak diterima dan takut kehilangan hubungan, tapi merasakan damai ketika kamu melangkah mendekat kepada Tuhan. Jangan abaikan damai itu. Karena damai yang dari Tuhan yang kita rasakan adalah sebuah tanda bahwa Ia sedang menuntun langkah kita. Tetapi jika hari ini kamu sedang bingung untuk melangkah, berada dalam sebuah persimpangan, dan kamu ingin didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemanimu dalam setiap langkah, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.